Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Bang Demit. Di video kali ini, Bang Demit akan menjelaskan konten mengenai cerita mistis. Baik, langsung aja simak videonya. Jadi judulnya itu yaitu sekian lama tinggal di kontrakan tua, akhirnya mereka berkenalan. Di dalam ceritanya dikisahkan ada seseorang wanita bernama Sarah yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Dia harus pindah ke kota Kemang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan memperkerjakan Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Apa. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga, maklum baru lulus SMA dengan tahun yang sama. Selama 2,5 jam perjalanan, akhirnya dia tiba di kota Bandung. Ini pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan oleh Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaannya, Sarah dan ayah langsung melewati sebuah gang kecil. Berjalan sedikit, jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Assalamualaikum, kami mengucapkan salam sambil memasuki rumah. Pintunya memang terbuka. Waalaikumsalam, Mang, sahut Ajani dan Teh Eva. Tos dugi gening, sok atuh sakieu ayana Sar. Saat itu Sarah tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi anggaran yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai kedua adalah tangga kayu dengan pegangan kayu. Terlihat asal-asalan dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tempat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Eva. Kamar Teh Eva adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan khusus yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan kamar Teh Apa. Dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpulnya dengan alas karpet luluh. Lebih lanjutnya, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat
dan sebagian terkelupas. Celananya saja terlihat terasa dingin. Memang lembab, pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Akhirnya pun tiba. Aisyarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat, Sarah melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamahnya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu saja, anak bungsu merasa berat karena meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena terlalu sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Oh ya, Sarah bukanlah sosok yang indigo. Namun, terkadang ia bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan lingkungan sekitar yang gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Saat ini benar-benar gelap total dan Sarah hanya bisa membiasakan matanya dengan gelap. Setelah nyawanya terkupul, Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan ruangannya mati. Biasanya, kalau malam lampu tersebut menyala dan cahayanya masuk melalui jendela, di atas pintu kamar, dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu, Sarah meraba-raba mencari handphone dengan gelap. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur. Dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya, yang berarti Sarah harus sendirian di kontrakan. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali. Tapi kantuknya sudah hilang. Jadi, Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan? Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju, lalu tertidur. Dia memadamkan lampu itu. Bahkan, lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang padam? Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak terbangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Jantung Sarah saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya
duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur. Berhati-hati sekali seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merespon jika itu adalah tikus. Tikus, ya itu tikus, pikirnya. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Duk seret, duk seret. Suara sesuatu diseret. Seperti orang berjalan pincang dengan satu kaki diseret. Berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sesekali mendekat ke arah kamar Sarah, ke arah kamarnya apa, dan berputar lagi. Hihihi. Suara tertawa lirih itu muncul lagi. Kali ini Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutannya, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Saat itu, Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak satupun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya, kalau terang, ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain, Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu, ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak, dan suara-suara ia tidak kunjung pergi. Ia tidak memberanikan diri untuk membuka selimut. Takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup dengan keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama. Akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat adzan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, tapi rasa takut Sarah masih sangat besar. Ya, itu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walau tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun, artinya Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil. Menimpanya seperti barang berpindah tempat sendiri, selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelabat bayangan melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang, meski tidak 100% hilang. Lebih lanjut,
Gerard adalah tetangga Sarah yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang gaul, cocok berteman dengan Sarah karena kepribadiannya yang asik. Sejak pertemuan pertama mereka jadi semakin akrab, hingga akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembang. Gerard jemput jam 9 ya, Nong, ucap Gerard sebelum menutup telepon. Nong adalah panggilan Sarah dari Gerard. Rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut. Tak masalah. Bagi mereka, suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu, Sarah baru saja selesai meeting dengan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di band tersebut. Hobi Sarah memang bernyanyi, dan kebetulan band Sarah dan band Gerard ada dalam satu base camp. Base camp yang dimaksud adalah rumah di daerah Buah Batu milik Horis, salah satu personil band. Gerard tidak ikut meeting karena suatu hal, sehingga ia memutuskan untuk pulang, diantarkan oleh drummersnya. Sampainya di rumah, Sarah segera berbuka dan sholat maghrib. Masih lelah, ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk, dan Sarah pun tertidur. Dalam tidurnya, Sarah bermimpi bertemu dengan Gerard. Ayo berangkat, ajak Gerard. Sarah menggelengkan enggan pergi. Entah kenapa ia tahu jika sedang bermimpi. Tiba-tiba Gerard berubah menjadi menyeramkan dan berteriak marah. Ayo pergi, teriakannya. Seketika ia langsung terbangun dari tidur karena kaget. Dan dalam keadaan masih sangat mengantuk, mata Sarah tertuju pada seseorang yang duduk menunduk di ujung kasur dekat kakinya. Seorang laki-laki memakai topi mirip Gerard. Mata Sarah semakin berat, rasa kantuknya semakin tak tertahankan. Tidak biasanya ia begitu. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba ingat jika pintu kamarnya sudah dikunci sebelum Sarah tidur. Lalu bagaimana Gerard bisa masuk? Tetot. Suara ringtone handphone Sony Ericsson. Tanda telepon masuk berbunyi. Halo, Nong. Gerard, bentar lagi jemput. Udah siap kan? Cecar Gerard bersemangat. Right? Loh, tadi ke kamar gue. Tanya Sarah mengabaikan pertanyaan Gerard. Enggak tuh, Gerard baru pulang. Ini langsung ke telepon kamu. Sarah diam dengan kantuk yang mendadak hilang. Sarah langsung berdiri menyambar pegangan pintu dan masih dalam keadaan terkunci. Nong woi, teriak Gerard di telepon. Iya, 15 menit lagi jemputnya. Gue sholat isya dulu, sahutnya. Ia tutup telepon dan segera keluar dari kamar. Jani sedang bersila di ruang depan kamar Sarah sambil bermain handphone. Tadi Gerard tadi tuh, tanya Sarah. Aya, jawab Jani tanpa berpaling dari handphonenya. Balik, ujar Sarah kembali berusaha meyakinkan. Balik sadinten iya tak aya tamu, ucap Jani. Sarah terdiam dan berusaha mengabaikannya. Mungkin mereka lagi iseng. Sarah segera mengambil wudhu dan sholat.
Setelah selesai sholat, ia bersiap-siap untuk segera pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin dan mereka pergi menggunakan motor, Sarah memakai jaket yang paling tebal. Tidak lupa sarajut kesayangan warna pink. Gerard sudah datang. Mereka pun menuju ke Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih di dalam komplek perumahan. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek berjalan pelan. Sarah tidak memperhatikan kakek tersebut tanpa sadar. Kakek tersebut berada jauh dari motor mereka. Posisinya di sebelah kanan jalan dan berjalan membelakangi Sarah dan Gerard. Semakin lama, semakin mendekat hingga di pertigaan SMA. Kakek itu mengambil jalan ke kanan, persis seperti yang akan mereka lakukan. Setelah kakek itu belok ke kanan, dalam hitungan 2 detik, mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi saat motor berbelok, tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanannya sepi, tidak ada satu orang pun jalan kaki. Sontak Sarah terkesiap otomatis mencari si kakek. Jalan komplek itu lurus tanpa adanya belokan lain ataupun gang. Tidak mungkin kakek itu bersembunyi. Gerard menyadari keganjilan gerak-gerikku. "Kunaon?" tanya Gerard. "Tadi aya aki-aki belok di dieu, sancan urang belok." "Nah eueuh," ucapnya. "Tong ngalamun lah pengusaha saha ti tadi ge," seru Gerard. Karena sudah mengalami kejadian aneh hari ini, Sarah mulai terbiasa. Akhirnya ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Gerard untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanan. Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak, berupa pohon-pohon lebat di kanan kiri jalan. Saat itu, tepat ditanyakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam melintas dengan jalan dekat sekali dengan lintasan mereka. Tetapi Gerald sama sekali tidak memperlambat kecepatan motor. Refleks Sarah menepuk pundak Gerald sambil berteriak, "Kran, kucing laun!" Teriak Sarah sedikit tertahan sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. Tanpa babi bu, Gerard malah tancap gas sambil membuat Sarah sedikit tercengkang. "Cicing sia naon, nanaon," Gerard sewot. Sarah kemudian bengong dan berbalik ke belakang, melihat ke arah kucing tersebut duduk, dan memang tidak ada apa-apa di sana. Kosong, dan ia pun sok karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukan halusinasi. Lanjut, mereka pun akhirnya sampai di kafe. Mereka segera turun dan memilih saung dan kemudian memesan Indomie keju kornet. Sarah memesan teh manis panas, sedangkan Gerard memesan kopi. Sebenarnya saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir. Tapi mereka sudah sepakat tak mau membahas dan berusaha mencari topik obrolan lain. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin. Langit cerah berbintang ditemani minuman hangat, rasanya nikmat sekali. Tak terasa waktu imsak datang, tangan mereka harus segera pulang
agar bisa menunaikan sholat subuh. Kami meminta Bill. Saat Webster datang menyerahkan Bill, ia bertanya, "A, teh, bade uih ayeuna leres?" Tanyanya. "Iya, A," jawab Sarah dan Gerard berbarengan. Yakin?" sahutnya menyelidik. "Iya, A, biar keburu sholat subuh," Gerard membalas. "Sok atuh hati-hatinya di jalannya," ujarnya. "Ya, A, nuhunnya," sahut Sarah. Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan yang serupa. Kasir tersebut meminta Sarah dan Gerard untuk berhati-hati. Tanpa curiga, mereka pun membayar dan pergi ke parkiran. Tukang parkir mengambil mereka dan tebak. Percakapan yang sama terulang lagi. Berujung tukang parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika, Sarah dan Gerard pun saling pandang, paham akan perasaan tidak enak yang sekarang mereka rasakan. Dan ternyata, beberapa kejadian yang Sarah alami sebelum berangkat hanya intro. Kalau saja ia tidak cuek dan lebih memperhatikan tanda-tanda. Kalau saja Sarah tidak memaksakan pergi setelah mengalami dua kejadian pertama, Sarah dan Gerald tidak akan mengalami kejadian tersebut. Baik, dicukupkan sekian ceritanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Cerita ini hanya cerita langsung dari sumbernya dengan atas nama Sarah. Baik, saya ucapkan sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.